Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam gak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal afina anin nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang gak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini gak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang gak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu mengerespon, bala nuhibbu antaghfiralana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, nggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita?
Nggak ada untung kalau umpama memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperoleh pahala sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu. Tapi dia itu nggak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta, nggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala shadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fisabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalul an nafsih. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka
Keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf adalah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia, akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.